Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi nih di channel 04 SAKK 001 Universitas Pamulang. Aku kali ini dari kelompok 9 atas nama Septindah Rahmayanti ingin mempresentasikan tentang apa sih dasar dari perilaku kelompok itu. Yuk kita mulai aja. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi dari kelompok. Definisi dari kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu masuk ke pembahasan kedua, yaitu macam-macam kelompok. Kelompok itu dibagi menjadi kelompok yang dapat bersifat formal dan informal. Yang pertama, kelompok dapat bersifat formal, yaitu sebuah kelompok formal didefinisikan melalui keberadaan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas. Sedangkan untuk kelompok informal sendiri adalah suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional. Lalu, ada beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang. Yang pertama, yaitu ada A, kesamaan. Kesamaan itu terdiri dari orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi mereka yang memiliki level identifikasi kelompok yang lebih tinggi. Yang kedua, ada keunikan. Orang-orang yang lebih cenderung memperhatikan identitas yang memperlihatkan bagaimana mereka berbeda dari kelompok lainnya. Yang ketiga, ada status, yaitu orang-orang yang menggunakan identitas untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan meningkatkan penghargaan diri. Yang keempat, ada penurunan yang tidak pasti, yaitu keanggotaan dalam sebuah kelompok juga dapat membantu beberapa orang memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri ke dalam dunia. Lalu masuk ke pembahasan, yaitu tahapan-tahapan kelompok. Yang pertama ada tahap membentuk. Digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua ada tahap mempeributkan, yaitu salah satu konflik intrakelompok. Para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi mereka menentang hambatan yang memaksakan pada individualitas. Yang ketiga ada tahap menyusun norma, yaitu hubungan dekat yang akan berkembang dan kelompok akan menunjukkan kekompakannya. Yang keempat, masuk ke tahap pengerjaan, yaitu struktur pada poin ini sepenuhnya adalah fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain hingga mengerjakan tugas yang ada. Yang terakhir yaitu ada tahap membubarkan. Bagi kelompok kerja yang permanen, mengerjakan adalah tahap terakhir pengembangan. Namun untuk komite-komite, tim, satuan tugas, dan kelompok yang bersifat sementara yang memiliki tugas yang terbatas untuk mengerjakan, tahap membubarkan adalah untuk mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rizka Pradisa. Baik, selanjutnya di sini saya Rizka Pradisa akan melanjutkan presentasi yang menjelaskan definisi properti kelompok. Kelompok kerja bukanlah tidak terorganisasi oleh massa. Mereka memiliki properti yang membentuk perilaku para anggota dan membantu menjelaskan serta memprediksi perilaku individu di dalam kelompok, sama halnya dengan kinerja kelompok itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa properti kelompok. Yang pertama yaitu peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Kelompok-kelompok yang membedakan menerapkan kebutuhan peranan pada individu yang berbeda, seperti persepsi peran, ekspektasi peran, dan konflik peran. Yang kedua adalah norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Beberapa aspek norma yaitu yang pertama ada norma kinerja, yang kedua norma berpenampilan, yang ketiga norma pengaturan sosial, yang keempat norma alokasi sumber daya. Nah, di sini yang ketiga ada status. Status adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain.
Status merupakan pemotivasi yang signifikan dan memiliki konsekuensi perilaku yang besar ketika para individu memandang kesenjangan antara apa yang mereka yakini atas status mereka dan apa yang orang lain menganggapnya menjadi apa. Status cenderung berasal dari salah satu di antara ketiga sumber berikut. Yang pertama ada kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Yang ketiga ada karakteristik pribadi individu. Nah, selanjutnya ada beberapa properti kelompok juga. Yang keempat, besaran. Besaran suatu kelompok mempengaruhi seluruh perilaku kelompok, tetapi pengaruhnya tergantung pada apa variabel dependen yang kita amati. Kelompok dengan puluhan atau lebih anggota baik untuk memperoleh input yang beragam. Yang kelima ada kekompakan. Kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong kekompakan kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat kelompok yang lebih kecil. Yang kedua, mendorong perjanjian dengan tujuan kelompok. Yang ketiga, meningkatkan waktu yang dihabiskan oleh para anggota bersama-sama. Yang keempat, meningkatkan status kelompok dan anggapan kesulitan dalam memperoleh keanggotaan. Yang kelima, menstimulasi kompetisi dengan kelompok lain. Yang keenam, memberikan imbalan pada kelompok, bukannya pada para individu. Yang ketujuh, mengisolasi kelompok secara fisik. Nah, yang keenam ada keberagaman, yakni suatu sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lainnya. Sejumlah besar riset dilakukan mengenai bagaimana keberagaman mempengaruhi kinerja kelompok. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok dapat secara luas digunakan dalam organisasi, tetapi keputusan kelompok lebih disukai bila diambil oleh individu. Nah, di sini ada langkah-langkah kelompok. Yang pertama, sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. Yang kedua, setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu gagasan kepada kelompok. Tidak ada pembahasan yang dilakukan hingga seluruh gagasan yang telah dihadirkan dan dicatat. Yang ketiga, kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjemihkan dan mengevaluasinya. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen memeringkatkan sesuai urutan gagasan. Gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tertinggi akan menentukan keputusan final. Nah, selanjutnya di sini ada kekuatan dan kelemahan keputusan kelompok. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok, yang pertama, kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Yang kedua, mereka menawarkan keberagaman pandangan yang lebih luas. Yang ketiga, kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Nah, di sini ada kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, keputusan-keputusan menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Yang kedua, terdapat kepatuhan tekanan. Yang ketiga, pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Yang keempat, keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Nah, di sini kesimpulan, perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Jika ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Banyak teori yang menganggapnya suatu anggapan mengenai awal mula terbentuknya kelompok, mulai dari anggapan adanya kedekatan ruang kerja maupun tempat tinggal mereka, sampai kepada alasan-alasan praktis. Di dalam suatu kelompok yang sebenarnya para anggota mempertimbangkan diri
mereka sendiri dan bergantung satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan umum, dan mereka saling berhubungan satu dengan yang lain secara teratur untuk mengejar tujuan atas didukung dalam suatu periode waktu. Nah, selanjutnya saran, sebaiknya setiap anggota kelompok yang masuk bergabung dengan sebuah organisasi, baik itu organisasi besar maupun kecil, haruslah bisa beradaptasi dengan keadaan organisasi tersebut, dan hanya mempertahankan perilaku yang baik saja sewaktu berada dalam kelompok ke dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.